Halo semua, perkenalkan nama saya John Marco. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu topik yang telah kita ambil dalam matematika lanjut, yakni mengenai irisan kerucut. Nah, mungkin kita sudah bahas ini di kelas, mungkin dengan materi mengenai seperti lingkaran, elips, parabola. Namun, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu topik, yaitu hiperbola. Nah, hiperbola agak-agak baru ya, jadi saya harapkan dari video ini mungkin kita lebih mengenal mungkin bagaimana rumus-rumus ini dapat turun. Selain itu juga saya harapkan video ini dapat membuat kita lebih intuitif dalam memecahkan soal-soal mengenai hiperbola. Nah, ini sudah banyak kali saya rekam, jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi, mari kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki kayak bagaimana turunan-turunan rumusnya itu, pertama kita harus memahami apa yang membuat sebuah hiperbola itu sebuah hiperbola. Apa definisinya? Nah, secara matematis, hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang dimana selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Dan titik-titik ini dinamakan dengan fokus hiperbola, yakni F1 dan F2. Kemudian juga selisih jaraknya yang tetap itu dinamakan sebagai panjang sumbu nyata sesuai definisi. Nah, juga ada definisi-definisi lain dari hiperbola seperti yang menggunakan garis direktris yang berwarna merah ini, yang menyatakan perbandingan antara jarak dari titik pusat, dari titik fokus ke direktris itu sama. Misal dari sini ke sini dan sini ke sini itu sama. Dan dengan rumus eksentrisitas itu lebih besar dari satu. Jadi ini dapat kita gunakan untuk menentukan bagaimana turunan rumus-rumus hiperbola itu dapat terjadi. Nah, kemudian hiperbola mempunyai karakteristik tertentu. Tentunya mungkin berbeda dengan irisan-irisan kerucut lainnya. Nah, apa saja yang membedakannya? Pertama, dia mempunyai dua titik fokus dan dua titik puncak. Titik fokus sudah didefinisikan seperti sebelumnya, yaitu titik-titik tertentu yang mempunyai selisih jarak, begitulah. Nah, sedangkan titik puncak itu agak unik. Dia itu titik yang paling mendekati titik pusat. Oh, di sini. Jadi inilah yang paling mendekati, ini juga yang paling mendekati, makanya ada nama P1 dan P2, titik puncak 1 dan puncak 2. Kemudian ada juga yang namanya titik pusat. Oh, yaitu titik yang berada di tengah-tengah dari hiperbola. Secara intinya lah, karena namanya aja pusat. Jadi kalau contohnya saya potong setengah dari sini, baru saya copy dari sini dan refleksikan, akan muncullah bagian parabola sebelahnya, sehingga memunculkan hiperbola. Kemudian ada juga nama-nama seperti sumbu utama dan sumbu sekawan. Apa maksudnya? Nah, sumbu utama berarti sumbu yang melalui titik-titik yang telah kita bahas tadi, titik fokus, puncak, dan pusat. Ini F1, P1, pusat, P1, dan F2. Nah, dalam kasus horizontal berarti dia itu ada di sumbu X. Sumbu sekawan sebaliknya, dia hanya melewati titik O saja, sehingga dia itu berada di sini. Sumbu Y kalau dalam kasus horizontal. Nah, kemudian juga ada definisi seperti asimtot. Apa itu asimtot yang berwarna kuning ini? Saya namakan A1 dan A2. Asimtot merupakan satu garis yang selalu mendekati kurva. Tapi dia itu tidak pernah memotong kurva tersebut. Jadi kalau contohnya garis kuning ini, dia akan selalu mendekati, namun tidak pernah memotong, tak pernah melewati. Makanya namanya asimtot. Ini agak typo tapi ya udahlah. Kemudian ada yang namanya sumbu nyata dan sumbu imajiner. Sumbu nyata merujuk pada garis yang menghubungi titik P1 dan P2. Inilah yang tadi saya bilang selisihnya sama, yaitu sepanjang P1 dan P2 sesuai definisi. Kemudian sumbu imajiner adalah AB ini. Nah, apa itu sumbu imajiner? Sumbu imajiner adalah bagian dari sumbu sekawan. Yang ini, jadi kalau contohnya saya buat garis untuk menghubungkan dari P1 kepada titik potong asimtot dalam radius lingkaran ini, maka akan terbentuk suatu persegi. Nah, kita tariklah garis yang melewati ini semua, maka akan terbentuk garis AB, yaitu sumbu imajiner. Nah, kemudian ada juga nama terakhir, latus rectum. Mungkin kita sudah masuki dalam bagian lingkaran dan kita sudah masuki bagian elips atau parabola. Intinya latus rectum itu tali busur terpendek
Jadi mungkin tali busur bisa seperti ini, tapi yang diminta adalah terpendek. Sehingga adalah L1, L2, L3, dan L4. Nah, tentunya ini akan berbeda mau horizontal ataupun vertikal. Nah, kalau vertikal, dia itu hanya perbedaannya terletak hanya pada sumbu utama atau sekawan. Kalau sumbu utamanya adalah sumbu Y, sedangkan apanya adalah sumbu X, sumbu sekawannya. Jadi penting karena sumbu utama adalah menghubungkan titik puncak, puncaknya ada di sumbu Y, makanya dibuatnya seperti ini. Nah, kemudian kita harus mengenal apa saja yang dapat kita gunakan dalam membuat rumus ini. Kita dapat definisikan beberapa hal. Satu, A merupakan setengah dari panjang sumbu nyata atau imajiner. Penting dapat kita anggap sebagai sumbu X-nya ya, yang sejajar dengan sumbu X. B yang sejajar dengan sumbu Y atau panjang sumbu imajiner yang nyata. Kalau di sini adalah X, maka ini adalah Y. Dan C merupakan jarak dari titik pusat ke titik fokus. Sehingga kalau contohnya kita anggap A ini, B sini, dan C ke sini, kita dapat membuat lingkaran dengan radius C. Dan kalau kita tarik garis, C ke sini kan juga bisa dari panjang asimptot ini. Maka terbentuklah segitiga siku-siku dengan sisi AB dan hipotenusa C. Sehingga terbentuklah menggunakan rumus teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau bentuk sederhananya adalah di sini. Kemudian, terdapat beberapa jenis-jenis hiperbola seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Itu ada bentuk horizontal ataupun vertikal, atau berdasarkan alfa, beta, yaitu titik pusatnya lah. Misalkan 5,7 atau minus 3, minus 9. Tentunya mereka semua mempunyai unsur-unsur yang berbeda. Pusatnya ini, fokusnya ini, puncaknya ini, direktusnya ini. Namun secara mudahnya, horizontal bisa direfleksikan menjadi vertikal. Misalkan fokus plus minus C, 0, maka ini adalah 0, plus minus C. X sama dengan A kuadrat per C, berarti ini plus minus B kuadrat per C. Seperti demikianlah bagian dari unsur-unsur dari jenis-jenis hiperbola yang ada. Berarti ada 4 ya, tergantung dengan rumus yang digunakan, berarti ada 2. Nah, keunikannya ada nilai seperti eksentrisitas yang menentukan seberapa jauh bagian dari kursus ini menyimpang dari lingkaran. Kalau contohnya E sama dengan 0, maka dia adalah lingkaran, 0 antara 0 sama 1, elips, dan seterusnya. Rumus ini ditentukan menggunakan jarak dari satu garis tertentu ke dari titik pusat ke titik fokus, dan jarak dari bagian dari suatu bidang pada garis direktrisnya. Nah, kemudian kita akan menentukan apa saja yang membuat satu hiperbola ini dapat ditentukan dalam rumus sesuai definisi. Nah, ini kan sudah kita ketahui nih. Kita pilihlah titik sembarang dari sini, kita namakan P. Maka sesuai definisi, jarak dari sini kalau dikurangkan P F1 dikurang P F2 akan menjadi 2A sesuai definisi. Definisinya itu didapatkan karena kalau contohnya kita buat P1 ini, kita tarik dari sini ke sini sehingga menjadi F2, maka kita kurangkan ini ke sini dan akan menyisakan A. Kan ada 2A karena A adalah setengah dari sumbu X-nya. Nah, sehingga A tambah A akan menjadi 2A, makanya kita menggunakan 2A. Kemudian dari mana kita lakukan? Kita dapat menggunakan rumus D sama dengan akar dari hasil selisih sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. 1 kurang Y2 kuadrat, yang dinamakan perbandingan dua vektor. Nah, kita kan berarti tinggal menentukan titik-titik koordinatnya nih. Nah, kalau C adalah dari titik pusat ke titik fokus, maka langsung saja kita gunakan dalam bentuk variabel. F1 adalah minus C, 0, F2 adalah C, 0, dan P kita gunakan saja X, Y. Nah, kemudian ini tinggal kita substitusikan saja ya, menggunakan bentuk D ini, maka kita buat bentuk akar dari X F1 kurang XP kuadrat ditambah Y-nya F1 kurang YP kuadrat kurang SQRT X F2 dikurang XP kuadrat ditambah Y F2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A. Nah,
Ini bisa langsung aja kita substitusikan, yaitu menjadi bentuk akar dari XF1 berapa? Minus C kurang X kuadrat ditambah YF berapa? Yaitu 0 kurang Y kuadrat. Yang kurang ini kita pindahkan ke sini, akan menjadi bentuk sama dengan 2A tambah. Jadi bentuk ulangkan sekali lagi, C kurang X kuadrat ditambah 0 kurang Y kuadrat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya, sehingga ini menjadi bentuk C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A tambah bentuk akar dari C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bagaimana kita lanjutkan dari sini? Ini dapat kita pangkatkan kedua sisinya. Mengingat bahwa ini bentuknya agak berbeda ya, karena ini A sama dengan B tambah C. Kalau kita mau pangkatkan keduanya, berarti kita harus mengingat B tambah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah 2BC tambah C kuadrat. Nah, sehingga kita dapat sederhanakan. Ini dengan ini cancel, maka akan menjadi C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A pangkat 2 adalah 4A pangkat 2 tambah 2A kali 2 yaitu 4A dikali bentuk tadi, ini saya singkatkan saja, ditambah lagi dengan akar ini, masih baru agak-agak baru dengan ini ya, jadi maaf. Ini dikurangi dengan ini, berarti akan menjadi C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini bisa dicoret karena berada di dalam dua sisi yang sama. Sehingga ini menjadi 2CX sama dengan min 2CX, ini bisa pindah kamar. Berarti menjadi 4CX sama dengan, baru ini kita pindahkan, dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar dari bentuk tadi. Nah, ini sama-sama mempunyai konstanta yang sama, 4. Jadi bisa dihilangkan, CX kurang A kuadrat. CX kuadrat sama dengan A akar dari bentuk tadi. Ini bisa kita kuadratkan lagi, sehingga menjadi bentuk C kuadrat X kuadrat tambah A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX sama dengan A pangkat 2 dikalikan isinya tadi, yaitu C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini langsung saja, seperti C kuadrat X kuadrat tambah A pangkat 4 kurang 2A kuadrat CX sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, 2A kuadrat CX itu ada di dalam dua sisi, jadi bisa dihilangkan sehingga membentuk persamaan seperti ini. Sehingga ini kita pindahkan, C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4 pas. Sehingga ini bisa kita faktorkan, dan ini juga bisa kita faktorkan. Ya, ini kita keluarkan X-nya, ini menjadi C kuadrat dikurang A kuadrat, kurang A kuadrat Y kuadrat, sama dengan A pangkat 2 C kuadrat kurang A kuadrat. Kalau kita kalikan akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kan tadi kan kita sudah menentukan C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga ini kita bisa pindahkan, C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti tinggal kita substitusikan, X kuadrat B kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga dapat kita lebih sederhanakan lagi dengan membaginya dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga ini menjadi X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 1. Inilah yang menjadi rumus untuk hiperbola berbentuk horizontal. Ini bisa kita buktikan, X pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2, 1.
sorry. Nah, inilah bentuk parabolanya. Kemudian, bagaimana kasusnya untuk yang Y? Itu hampir sama, cuman kita pindahkan min 1. Ini bisa saya tinggalkan sebagai exercise. Nah, enggak lah, canda. Ayo, kita kerjakan untuk yang bagian vertikal. Nah, konsepnya juga hampir sama, yaitu kita tinggal membuat sesuai definisi tadi, cuman bedanya kalau tadi adalah 2A, kita hubungkan ini adalah menggunakan B, sehingga kita menggunakan P1 F1 kurang PF1 dengan PF2 sama dengan 2B. Tinggal hitung, nanti akan menghasilkan minus 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat. Nah, itulah yang akan menghasilkan bagian vertikal. Tadi sudah saya buktikan. Kemudian, ini dapat dicoba melalui Desmos ya. Jadi bagi yang mau mencoba atau mengotak-atik sedikit, mengenai unsur-unsurnya bisa langsung dilihat. Kemudian, ada satu faktor lain yang perlu kita hitungkan, yaitu asimtot. Nah, bagaimana kita menghitung asimtot? Kan asimtot secara definisinya berarti akan semakin jauh tapi tidak pernah berpotong. Caranya adalah kita menggunakan rumus yang tadi telah kita tentukan. Karena dalam horizontal sama vertikal ini hampir sama ya. Sehingga ini menjadi X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita akan menggunakan rumus yang horizontal. Jadi kita tinggal pindahkan min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat per A kuadrat. Semua dikalikan minus 1 akan menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang 1. Nah, kan kalau bentuk linear berarti Y sama dengan titik-titik-titik X. Kayak bentuk MX gitu deh. Nah, jadi kita harus buatkan ini menjadi bentuk X, bentuk demikian. Makanya kita kalikan dengan bentuk B kuadrat per X kuadrat. Kita kalikan berarti Y kuadrat per X kuadrat yang tersisa sama dengan XX berarti B kuadrat per A di kuadrat dikurang B kuadrat per X kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, sehingga membentuk Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Ini bisa dicoba. Nanti kalau kita kalikan isinya akan membentuk hasil ini. Hasil yang mana Ben? Yang ini. Nah, kemudian ini semua kan ada pangkat 2. Ini bisa kita akarkan saja. Sehingga Y per X sama dengan plus minus, karena ini adalah hasil akar, B per A. Kemudian ada sisanya yaitu akar 1 kurang A kuadrat per X. Nah, ini kita akan menggunakan sedikit konsep limit. Kalau contohnya, X kita buat semakin besar, 100, lalu 1000, kan dia akan menjadi ujung-ujungnya 0, sekian 0, baru ada 1. Nah, kalau X semakin besar, maka dia akan semakin mendekati ke arah 0. Sehingga ini dapat kita hiraukan saja, sehingga akan menghasilkan bentuk Y per X sama dengan plus minus B per A. Yang menghasilkan Y sama dengan plus minus B per A dikali X. Bisa kita contohkan di sini Y sama dengan B per A kali X. Plus minus Y sama dengan minus B per A pangkat X. Kali X. Semakin jauh kita pergi. Nah, nampak masih ada jaraknya. Mau sejauh apapun itu, walaupun tampaknya dia akan berpotongan, dia tidak akan berpotongan. Nah, itulah yang mengenai materi hiperbola. Tentunya ada hal-hal lain seperti menentukan eksentrisitas, garis direktris, dan koordinat latus rectum. Nah, untuk koordinat latus rectum itu cukup mudah. Kita tinggal hanya mensubstitusikannya saja. Misalkan sudah didapati X pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 untuk kasus horizontal. Kemudian tinggal kita substitusikan
dengan kriteria. Kalau contohnya ini kan dia itu sama dengan apanya? X-nya sama dengan C ya. Kan ini kan ada C, sorry. Ini ada C, ini ada min C. Berarti kan intinya adalah titik-titik-titik min C, koma, kosong. Nanti kan karena dia itu harus sejajar, segini deh, satu garis lurus yang sama. Sehingga ini dapat kita substitusikan menjadi C kuadrat per A kuadrat kurang 1 sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Kemudian kita sederhanakan lagi, maka ini akan menjadi C kuadrat kurang A kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Ini akan C kuadrat kurang A kuadrat, masih ingat, adalah bentuk B kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Ini kali silang akan menghasilkan B pangkat 4 per A pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Sehingga Y sama dengan plus minus B per A. Kalau untuk kasus vertikal, itu tinggal dibalikkan saja karena mengingat dia adalah hasil refleksi. Sehingga ini adalah A kuadrat per B kuadrat. Nah, saya sudah sempat membuat simulasi untuk perhitungan ini, yaitu di sini, hiperbola. Nah, kasusnya seperti ini. Kalau contohnya kita buat negatif 1, nah, koordinatnya di sini sudah ada ya. Jadi, untuk L6, nah, minus ini dengan ini dengan ini. Kalau contohnya kita buat balik lagi menjadi horizontal, maka kita lihat hasilnya sama tapi terbalik. Nah, 0,5 min 5 baru hasilnya adalah koma sekian. Sebenarnya untuk bagian untuk alfa koma beta juga hampir sama, cuman kita hanya menambahkan alfanya per A kuadrat kurang Y kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan plus minus 1, tergantung mau horizontal atau vertikal. Nah, salah satu fakta unik terakhir sebelum kita tutupi adalah mengenai irisan kerucut itu sendiri. Kan kalau contohnya dalam bentuk umum, ini akan saya buat deklarasikan beberapa variabel, kurang tambah Y kurang beta 2 tuh. Nah, kan kalau bentuk lingkaran seperti ini mengasumsikan pembaginya sama. Jadi kalau contohnya A sama dengan B, maka dia akan berbentuk lingkaran. Kalau contohnya A berbeda dengan B plus minus, maka dia akan berbentuk elips seperti ini. Jangan sampai 0. Nah, kalau dia sampai negatif, maka dia akan membentuk hiperbola karena di sini akan menjadi negatif. Ini loh 1. Nah, jadi mungkin sekian saja dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan agak terlalu terburu-buru. Sekian saja, mohon maaf. Terima kasih.